Lion, yang mana film ini benar-benar diangkat dari sebuah kisah nyata yang menceritakan tentang perjuangan hidup seorang anak lelaki bernama Saru yang terpaksa harus terpisah dengan keluarganya. Saru yang masih kecil dan malang pun dipaksa harus belajar bertahan hidup dalam situasi kebingungan dan rasa takut. Hingga akhirnya berujung Saru diadopsi oleh pasangan asal Australia bernama John dan juga Sue. Namun ternyata Saru yang saat ini sudah menginjak usia 25 tahun tak bisa mengubur begitu saja kenangan masa lalunya. Drama, realita, dan banjir air mata pun dimulai dari sini. Sebelum kita mulai, colokin headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik, dan ini dia cerita Lion. Handwa, India, 1986. Film ini diawali dengan tingkah bajing loncat kakak beradik bernama Gudu dan juga Saru yang sedang mencuri batu bara di sebuah kereta. Walaupun sempat hampir ketahuan oleh penjaga kereta itu, tapi nampaknya mereka ini tidak terlalu mengkhawatirkannya karena mungkin hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Setelah mereka rasa curiannya cukup, akhirnya mereka pun turun dan menjualnya, dan uang hasilnya pun mereka belikan susu. Ada yang sedikit menyentuh pada momen ini, di mana saat mereka sedang membeli susu, Saru berkata pada kakaknya bahwa ia ingin jalebi. Kalau di Indonesia mungkin semacam kerupuk harga 2000-an. Namun Gudu yang merasa uangnya memang tidak akan cukup bila dipakai untuk membeli makanan tersebut, lantas mencoba menyenangkan hati adiknya dengan mengatakan, "Suatu hari pasti kubelikan jelebi satu warung dek, dan sekalian bareng deh sama emak-emak penjualnya." Saru nampaknya begitu senang dengan perkataan kakaknya, namun lain halnya bagi Gudu yang justru hatinya terasa perih karena memang tak sanggup memenuhi keinginan adiknya yang memang tidak seberapa itu. Setelah urusan mereka selesai di pasar, mereka pun pulang ke rumahnya. Dan berulang di sini kita tahu bahwa keluarga Saru ini memang sebuah keluarga yang hidupnya bisa dibilang sangat kekurangan, di mana mereka tidak memiliki ayah, sementara ibunya sendiri harus membesarkan ketiga anaknya yang masih kecil tersebut dengan cara bekerja menjadi seorang pemulung batu. Dengan gaji 2.500 per hari, bagaimana bisa dia mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka? Untuk sekedar membeli beras saja, sisanya ngutang. Sang ibu yang sedikit merasa heran saat kedua anaknya mampu membeli susu lantas bertanya dari mana mendapatkannya. Namun keduanya tidak menjawab, walau sepertinya sang ibu pun sudah tahu dari mana asal uang tersebut. Namun karena ibunya sendiri memang menyadari bahwa dia tidak bisa memberikan lebih untuk kebahagiaan anaknya, akhirnya hanya bisa tersenyum untuk menutupi kesedihannya. Selain menjadi bajing loncat, ternyata Gudu ini juga nyambi jadi kuli panggul di stasiun kereta yang ada di kota. Dan inilah awal cerita sebenarnya baru akan dimulai. Begitu mereka sampai di stasiun kota, apesnya si Saru ini malah tertidur dan susah dibangunin. Hal ini tentu saja membuat Gudu jadi galau antara mulai kerja atau menemani adiknya. Namun karena mungkin menurut Gudu adiknya bisa ditinggal dan dibiarkan tidur di kursi ini, ia pun langsung menyuruh Saru untuk menunggu dan jangan pergi kemanapun sampai dia kembali. Entah sudah berapa lama Gudu pergi, tiba-tiba di tengah malam Saru terbangun. Saru yang melihat stasiun sepi tanpa penghuni ini mulai ketakutan dan berusaha memanggil kakaknya. Karena Gudu gak kunjung datang juga, akhirnya ia pun berjalan mencari kesana kemari sampai ke dalam kereta. Entah apa yang dipikirkan Saru saat itu, ia pun malah diam di dalam kereta ini dan apesnya ia malah ketiduran. Dan ketika bangun, Saru melihat kereta tersebut sedang melaju kencang. Berteriak dan berusaha keluar, semuanya sia-sia karena kereta itu dalam keadaan terkunci dan kosong. Jika memang ada pintu kebuka pun, tidak mungkin Saru bisa turun karena kereta ini memang melaju sangat cepat sekali, seperti yang lagi ngejar setoran. Entah kemana kereta ini pergi dan berapa lama Saru terjebak di dalam. Akhirnya kereta ini pun berhenti juga. Saru semakin dibuat kebingungan dan tak tahu arah. Bahkan yang membuat parahnya lagi, bahasa yang digunakan Saru ternyata berbeda dengan bahasa yang digunakan orang di tempat tersebut. Dari sini Saru pun mulai melihat beberapa anak gelandangan lainnya. Ia pun mulai mengikuti mereka dan tidur beralas kardus. Sampai suatu malam tiba-tiba mereka pun didatangi para preman yang mencari anak gelandangan untuk dijadikan pengamen atau disuruh mengemis. Sebagian dari mereka tertangkap, namun beruntung bagi Saru, ia bisa kabur dan lari bersembunyi di tempat ibadah. Saru yang tersesat menjadi semakin luntang-lantung saja dengan hanya berbekal kardus teks history. Ia pun berjalan tanpa arah dan tujuan sampai suatu ketika ia bertemu dengan salah seorang mbak-mbak bernama Nur. Ketika melihat perangai dan sikapnya, sepertinya dia ini orang baik, dan untung aja si mbak ini juga bisa bahasa Saru, dan selanjutnya ia pun mengajak Saru untuk ke rumahnya. Di sini Saru beruntung dikasih makan, minuman enak Orson, bahkan dimandikan biar gak terlalu bau.
Tapi ternyata ada udang di balik batu. Mbak-mbak ini aslinya mau menjual Saru kepada seorang lelaki pengepul anak. Lelaki yang bernama Rama ini mulai mendekati Saru dan mulai mengiming-imingi bahwa dia akan mencari ibunya. Saru yang masih bocah ini awalnya tentu saja percaya. Namun setelah ia melihat gelagatnya bersama mbak-mbak tadi, Saru pun mulai curiga dan setelah ada kesempatan ia pun langsung lari tanpa henti. Hari pun berganti dan minggu menjadi bulan. Saru yang telah tersesat 2 bulan ini menjalani harinya memulung dan berjalan tanpa arah. Sampai suatu ketika dia kelelahan dan duduk di bawah jembatan. Di sini ada momen yang cukup sedih. Dengan pandangannya yang lemas, dia pun melihat seorang pemuda yang saat itu sedang minum dan makan di restoran yang berada di seberang jalan. Dengan berbekal sendok yang didapatnya saat ia mulung, dia pun lalu menirukan berbagai gerakan makan dan minum orang tersebut. Tanpa diduga, si pemuda tersebut ternyata melihatnya, hingga ia pun tentunya tersentuh melihat apa yang dilihatnya. Maka langsung aja ia pun memberi kode dengan menunjuk makanan yang sedang ia makan. Dan Saru pun membalasnya dengan menunjuk mulutnya, memberitahukan bahwa saat itu ia sangat kelaparan. Si pemuda ini pun akhirnya tak tega. Setelah memberi makan seadanya, dia pun mengantarkan Saru ke kantor polisi. Di sini terjadi pembicaraan dan sang polisi pun menanyakan dari mana tempat Saru berasal. Saru pun memberitahukan bahwa dia berasal dari Ganesteli. Si polisi ini juga ternyata tidak tahu Ganesteli itu di mana. Ditanya nama ibunya siapa, Saru cuma menjawab ibu saja, bukan menjawab namanya. Setelah beres mengambil data, polisi ini pun kemudian mengirim Saru ke panti asuhan. Di sini terlihat keadaan panti yang kayaknya lebih mirip penjara gelandangan, guys. Dalam satu ruangan saja, Saru bersama lebih dari 10 anak lainnya, dan para pengasuhnya juga kelihatan berandalan, semuanya membawa tongkat pemukul. Hingga suatu ketika, Saru kemudian dipanggil oleh si ibu pemilik panti. Sebut saja Ibu Mawar. Ibu Mawar ini menunjukkan kalau ia telah berusaha menaruh foto Saru di seluruh koran India. Namun ia tidak pernah menerima balasan dari keluarga Saru. Saru tentu saja sangat sedih mendengar semua itu. Namun ia pun tak berdaya. Dan untuk mengobati rasa sedihnya tersebut, Ibu Mawar pun lantas memberikan solusi bahwa saat ini telah ada pasangan dari Australia yang ingin mengadopsi anak. Di sini Saru tidak ada pilihan lain selain menyetujui saran dari Ibu Mawar. Singkat cerita, kita beralih ke Australia 1987. Saat ini Saru sudah berada di Australia dan menjadi anak adopsi dari John dan juga Sue. Saat pertama datang ke rumah barunya, Saru pun melihat dengan aneh barang-barang di sekitarnya. Ia yang tadinya hidup sangat kekurangan, saat ini dia melihat semuanya jauh berbeda. Walaupun awalnya Saru ini masih canggung dengan orang tua barunya, namun dengan rasa sayang dari John dan Sue yang tulus ini membuat Saru cepat beradaptasi. Dan dari sini hari-hari selanjutnya pun dijalani dengan penuh bahagia. Setahun setelah Saru tinggal, John dan Sue kembali membawa seorang anak angkat yang usianya sedikit lebih tua. Dia adalah Mantos. Mantos ini memang memiliki sedikit kekurangan, di mana dia akan menyakiti anggota badannya sendiri saat dia merasa panik atau tersinggung dan sebagainya. Sehingga dengan kata lain, hal tersebut akan membuat John dan Sue merasa sangat kerepotan karenanya. Dan yang lebih jauhnya lagi, kasih sayang yang selama ini dicurahkan hanya kepada Saru sekarang menjadi terganggu semenjak kedatangan Mantos. Namun karena pada dasarnya Saru ini adalah seorang anak yang baik, patuh, dan penyayang, ia pun akhirnya merelakan semua itu dan tetap menjadi anak yang diharapkan kedua orang tua angkatnya. Seperti pada suatu ketika, saat Saru melihat sang ibu angkatnya tersebut menangis karena pusing dengan sifat Mantos, Saru pun menghampiri dan memeluk sang ibu dengan penuh kasih sayang. Tak jauh beda seperti yang dilakukan seorang anak kandung seutuhnya dikala orang tua sedih. Dan hal tersebut benar-benar membuat sang ibu angkatnya sangat terhibur dan beruntung karena ternyata Saru telah menjadi bagian dari hidupnya. 20 tahun berlalu, Saru kini telah menjadi seorang remaja tampan sekaligus remaja yang punya banyak prestasi. Saat tahun 2008, ia pun sekolah di Melbourne dan mengambil jurusan manajemen hotel dan kisah cintanya juga dimulai dari sini. Di suatu pertemuan, Saru bertemu dengan Lucy dan sejak saat itu pula Saru pun jadi jatuh cinta kepadanya. Setelah melewati beberapa momen PDKT dan lain-lain, Saru dan Lucy pun menjadi semakin dekat dan mereka saling mencintai. Suatu hari, Saru dan Lucy menghadiri sebuah acara makan malam bersama teman-temannya. Karena teman-teman Saru ini juga ada orang India, maka hidangan mereka saat makan adalah makanan khas India. Dan ketika pas Saru melangkah ke dapur untuk mengambil minuman, mendadak saja Saru melihat jalebi. Makanan yang 20 tahun ke belakang pernah sangat diinginkannya. Hal ini tentu membuat semua kenangan 20 tahun lalu terlintas kembali di pikirannya.
Saru sangat terharu dan teringat pula dengan kakaknya, Gudu, ibunya, bahkan juga adik perempuannya. Dengan tangan gemetar diambilnya jalebi tersebut, diciuminya lalu dicicipinya. Air mata pun tanpa terasa berlinang di kedua belah pipinya. Lucy dan yang lainnya yang memperhatikan keadaan tersebut jadi terheran-heran dan cemas mendapati Saru yang demikian. Akhirnya setelah dirasa tenang, Saru pun mulai mengungkapkan terhadap yang lainnya tentang dari mana asalnya, siapa dia sebenarnya, dan semua perjalanannya hingga ia bisa sampai di Australia. This new program, Google Earth. It's incredible. You can find any place from anywhere. Listen to me. Salah satu temannya pun lantas memberi saran supaya Saru mencari daerah tempat asalnya dengan mengandalkan bantuan dari teknologi Google Earth. Namun Saru memilih tidak melakukan semua itu karena dia rasa itu sudah lama sekali dan sudah tidak mungkin ia bisa mengingatnya. Bahkan yang diingatnya saja hanya nama Ganesteli dan kursi tempat tidurnya yang berseberangan dengan tower air. Sedangkan nama Ganesteli sendiri tidak pernah ada sama sekali. Tapi biarpun demikian, kejadian yang terjadi di acara makan-makan itu justru membuat Saru menjadi semakin kepikiran. Bahkan di suatu malam sehabis melakukan push up sejenak dengan Lucy ini, si Saru ini diam-diam pergi ke tengah ruangan. Ia pun mulai mengambil laptopnya dan mulai mencari informasi kereta sampai tempat-tempat terdekat yang mungkin bisa dia ingat. Dari sinilah awal mula pencarian tempat asal Saru. Tasmania, Australia 2010. Saat ini Saru dan Lucy berada di tempat tinggal orang tua angkatnya. Dan di waktu sedang melakukan makan bersama, Lucy mencoba mengungkapkan terhadap ibu mertuanya tersebut tentang apa yang selama ini dicari bahkan menjadi tujuan Saru. Namun Saru pun memotong ucapan Lucy supaya ibu angkatnya tersebut tidak mengetahuinya. Alasannya cukup sederhana sih, karena kemungkinannya jika Saru jujur maka secara tidak langsung akan menyakiti hati ibu angkatnya yang padahal dia memang telah berjasa besar terhadapnya selama 20 tahun. Karena hal itu, suasana makan pun menjadi canggung apalagi ketika tiba-tiba muncul Mantos yang justru malah memperkeruh keadaan. Sedikit pertengkaran pun terjadi karena sebenarnya Mantos ini sering banget membuat ibunya sedih dan hal itu membuat Saru kurang menyukainya. Saru nampak semakin sibuk dengan apa yang menjadi keinginannya dan yang juga menjadi tujuannya. Ia pun sampai membuat peta jalur pencarian di tembok kamarnya, menghitung dan menandai semua kemungkinan jalur kereta yang saat itu ia naiki, sampai mencari seluruh stasiun kereta lewat Google Earth. Dan hal tersebut juga secara tidak langsung membuat Lucy bertambah jengkel karena Saru tidak mau jujur tentang apa yang terjadi sebenarnya. Sampai semakin memanas dan Lucy pun meninggalkan Saru. Hari demi hari, Saru lalui dengan mencari tempat tinggal asalnya, sampai suatu saat Saru tidak sengaja bertemu kembali dengan Lucy. Ia pun akhirnya mengungkapkan segala yang selama ini mengganjal di hatinya. Bahkan dari Lucy juga, Saru mengetahui bila ibu angkatnya kini semakin murung menyikapi tingkah kedua anak angkatnya tersebut. Saru pun dengan wajahnya yang semakin lusuh meminta maaf kepada ibu angkatnya bahwa dia tidak bisa menjadi anak yang baik seperti anak seutuhnya yang didambakan oleh ibu angkatnya tersebut. Karena dia pun memang tidak berdaya ketika mengikuti suara hatinya yang selalu mengatakan bahwa ia sangat merindukan sosok ibu dan keluarga aslinya yang lama terpisah. Dan Saru pun mengatakan jika hidup ibu angkatnya tidak akan menjadi seperti ini andai kata ia bisa memiliki anak kandung sendiri. Namun jawaban sang ibu membuat Saru benar-benar tidak berdaya. Sebenarnya bukan dia tidak bisa mempunyai anak, namun sengaja memilih untuk tidak mempunyai anak karena dengan cara begitu maka secara langsung akan bisa mengisi kekosongan dan juga harapan anak-anak lainnya yang ditakdirkan memiliki nasib malang karena kehilangan ataupun diabaikan oleh orang tuanya. Mendengar hal itu, Saru pun akhirnya luluh. Dia pun merasa begitu tidak enaknya apabila ia harus terus bersikeras untuk mencapai tujuannya tersebut. Dan di saat itu pula ia berpikir untuk menghentikan semua pencariannya. Bahkan ia juga datang kepada kakaknya Mantos dan meminta maaf kepadanya atas semua kebenciannya selama ini. Suatu malam, Saru yang sedang melamun, ia pun membuka laptopnya dan asal mencet menggeser-geser setiap titik yang telah ia tandai. Dan tiba-tiba saja, secara tidak sengaja, Saru justru menemukan tempat yang dulu menjadi tempat tinggalnya. Dari mulai stasiun saat berpisah dengan kakaknya, tempat bermainnya sehari-hari sampai ke desanya yang ternyata selama 20 tahun ini ia salah menyebutkan. Karena tempat tinggalnya tersebut memang bukan Ganesteli, melainkan adalah Ganestalai. Dan kabar bahagia tersebut kemudian ia sampaikan terhadap Lucy, yang juga nampak terharu dan sangat bahagia mendapat kabar yang demikian. Dan Lucy pun mengizinkan Saru menemui keluarganya. Ibu angkatnya juga sangat bahagia mendengar berita ini. Dia juga memberikan restu untuk Saru pergi ke sana. Dan dia juga berharap ibu kandungnya masih tetap di sana.
Maka berangkatlah Saru ke Ganesthalai, menyusuri berbagai tepian jalan serta gang yang masih diingatnya. Dan akhirnya sampailah Saru ke rumah yang menjadi tempat tinggalnya saat 20 tahun lalu. Dan tanpa tunggu lama, dia pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Namun, rumah tersebut sudah tidak ada orangnya dan justru menjadi tempat ternak kambing. Saru pun marah dan kecewa karena memang melewatkan waktu yang begitu lama. Dan tiba-tiba muncul seorang bapak-bapak yang menanyakan tentang apa tujuannya ke tempat tersebut. Saru pun segera menjelaskan sambil memperlihatkan foto masa kecilnya dan mengakui bahwa rumah itu adalah tempat tinggalnya dahulu. Dan kemudian dia bertanya kemana mereka ini pergi. Si bapak-bapak ini pun menyuruh Saru untuk ikut dengannya. Come with me. Just come. Di sini adalah momen paling sedihnya. Momen haru pun terjadi di adegan ini, apalagi saat Saru juga mengetahui bahwa kakaknya yang selama ini ingin ditemuinya justru telah tiada karena tertabrak kereta saat sedang mencari Saru di malam itu. Namun kesedihan Saru ini akhirnya sedikit terobati tatkala di salah satu kerumunan itu pula muncul adik perempuannya yang telah lama ditinggalkannya. Di hari yang sama tepat 25 tahun Saru tersesat dan setelah melakukan perjuangan panjang akhirnya berhasil menemukan ibu serta keluarganya berkat bantuan Google Earth. Dan satu hal lagi, Saru juga mengatakan terhadap orang tua angkatnya bahwa walaupun ternyata dia kini telah bisa bertemu kembali dengan orang tua aslinya, ikatan yang telah terjadi antara mereka akan tetap sama dan semua ini tidak akan pernah bisa merubah apapun. Bahkan sejak saat itu pula, Saru pun ternyata telah menyadari bahwa ia justru salah mengucapkan namanya selama 20 tahun ini. Yang ternyata bukan Saru, melainkan adalah Seru yang berarti layar. Hikmah yang bisa kita ambil di sini adalah bagaimanapun kita mendapat kebahagiaan walau dalam apapun bentuknya, kasih sayang dari seorang orang tua tetaplah yang utama dan itu tidak bakalan bisa tergantikan. Dan satu lagi yang bisa kita petik hikmahnya, bagaimanapun yang terjadi dan bagaimanapun juga keadaannya, maka sebaiknya kita tidak mudah melupakan jasa baik orang lain terhadap kita. Karena tentunya kita bukanlah apa-apa dan gak bakalan bisa jadi siapa-siapa jika tanpa bantuan orang lain. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir dan semoga kalian suka dengan ceritanya. Sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.